Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pagi ini untuk tema saya spesial, bukan istimewa. Bisa dikatakan istimewa, tapi yang lebih tepat itu spesial. Nah, saya katakan spesial, ini sangat membuka khilafiyah. Tetapi kita jangan berpisah hanya karena khilafiyah, kan gitu, nggih. Nah, kita mengasah untuk memperdalam wawasan kita. Karena itu saya mengambil tema ini, posisi doa kunut nazilah. Jadi doa kunut nazilah itu adalah doa materinya sudah tertentu, dilakukan di rakaat yang terakhir setiap sholat. Jadi juga sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pada rakaat terakhir sesudah membaca surat, sudah membaca Al-Fatihah atau dan sesudah ruku. Itu lalu nazilah itu dimaknai karena turunnya musibah yang sangat besar. Nah, itu lalu sudah menjadi pengertian hampir semua umat Islam yang taat itu pasti tahu, itu namanya kunut nazilah. Nah, kita bertolak dari perilaku Rasulullah sendiri. Jadi dalam hadis disebutkan qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahron. Rasulullah berdiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri selama 1 bulan. Tapi makna berdiri kunut. Makna kunut adalah doa berdiri sebelum sujud. Nah, itu selama 1 bulan. Mutatabi'an terus menerus tanpa henti. Nah, di mutatabi'an itu harus digarisbawahi. Mutatabi'an terus menerus tanpa berhenti. Fi zuhri di dalam sholat zuhur, wal asri dalam sholat asar, wal maghribi dan sholat maghrib, wal isya'i dan isya, was subhiyah dan subuh. Di dalam berdiri itu yad'u. Nah, beliau berdoa ala ra'lin wa zakwanin wa ausayyata, terhadap atau mendoakan orang-orang dari Ra'al, Zakwan dan Usayyah. Fi kulli duburi sholatin, di setiap sehabis sholat. Jadi ketika sholatnya ya berdiri, doa kunut, sesudah sholat juga iya. Fi kulli duburi sholatin, sesudah sholat. Kemudian idza qala, ketika berkata sami'allahu liman hamidahu minar rak'atil akhirah. Kemudian ketika beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah dari rakaat yang akhir. Lalu wa yu'aminu min man khalfahu.
Lalu orang-orang yang di belakangnya jadi makmumnya itu mengamini. Jadi persis seperti peragaan tadi, itu pada rakaat terakhir itu berdoa demikian. Ya. Tapi ya ini hadisnya itu akhirnya sulit dipahami. Karena di sini itu ada fi duburi kulli sholatin. Di setiap sesudah selesai sholat. Ya. Tetapi idza qala ketika kunut itu juga berdoa. Jadi yang paling bisa dipahami doanya 2 kali. 2 kali. Ketika masih dalam sholat dan ketika sesudah sholat. Ini hadis ya, riwayat Imam Ahmad 2610 dan Ibnu Huzaimah. Hadis yang lain karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda atau berdoa, ini bisa dikatakan berdoa. Karena di dalam bahasa Arab itu yaqulu maknanya berkata itu juga dimaknani berdoa. Ya, kalau di dalam bahasa Jawa berkata itu tinggal siapa bahasanya. Kalau Kanjeng Nabi bersabda, kalau Pak Kiai ya dawuh kan gitu ya. Ngendika, pini sepuh ngendika. Kalau yang senior, yang junior matur kan gitu. Komplit niku. Tapi engko nek basane ngoko, ya itu ya ngomong kan gitu ya. Nek engko nek karo nesu orang ngomong. Ya, kata-katanya banyak sekali. Terus ngelek-elek barang ngono metu ya. Nah, itu begitu kayanya bahasa Jawa. Bahasa Arab itu cuma qala, yaqulu. Ndonga ya qala, Kanjeng Nabi ya qala, Allah ya qala. Maling ya qala. Sama. Tapi kalau kita kan komplit banget bahasanya kan gitu ya. Ya. Jadi yaqulu hina yarfa'u ra'sahu minar ruku'i fi sholatil fajri. Beliau gitu ketika mengangkat kepalanya dari ruku' fi sholatil fajri di dalam sholat fajar. Sholat fajar itu ya sholat subuh. Nah, kalau kita membedakan sholat subuh dan sholat fajar. Tapi teks ini mengatakan fi sholatil fajri di dalam sholat fajar maksudnya sholat subuh. Fi rakaati tsaniyati di dalam rakaat yang kedua. Ba'da sami'allahu liman hamidah. Sesudah berkata berbangun itu sami'allahu liman hamidah. Terus Rabbana lakal hamdu. Kemudian makmumnya Rabbana lakal hamdu. Imamnya juga bisa demikian. Lalu berdoa ini, doanya Allahumma anjil Walid ibna Walid. Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid. Wa salamat bin Hisham. Selamatkanlah Salamah bin Hisham. Wa Ayyas bin Abi Rabi'ah. Juga Ayyas bin Abi Rabi'ah. Itu ditunjuk langsung didoake, nama-namanya disebut di dalam sholat. Wal mustad'afina minal mu'minin, dan orang-orang yang dihinakan, yang dilemahkan dari orang-orang mukmin. Mungkin kan nyoto nenek musibah itu. Allahumma shdud wat'ataka ala mudor. Ya Allah, timpakanlah dengan sekeras-kerasnya kepada mudor. Waj'alha alaihim sinina, kasini Yusuf, dan jadikanlah
Orang-orang mudor itu timpakanlah kepada mereka itu seperti ditimpakan umatnya Nabi Yusuf ketika kemarau selama 4 tahun. Itu kan rekoso kabeh. Ya, jadi pernah kemarau selama 4 tahun. Alhamdulillah kita ini sejak lahir sampai sekarang belum pernah ya kemarau sampai 4 tahun. 3 bulan ada di Boyolali sudah banyak yang tidak punya air. Tsumma balaghana annahu taraka dzalika liman nazalat, sampai suatu saat itu turun ayat. Nah, gini. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka, tidak ada apapun untuk kamu Muhammad, minal amri syai'un, dari sesuatu apapun, aw yatuba 'alaihim, apakah mereka itu mau tobat, ayu adzibahum, atau mereka itu mau disiksa, fa innahum zalimun, mereka itu memang zalim. Itu teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu nalika salat ya doa, bar salat ya doa, doane ya nglaknat karo wong Yahudi ini, semua Yahudi ini. Lalu mendoakan yang gugur di dalam perang itu tadi. Itu 1 bulan penuh. Nah, 1 bulan penuh lalu turunlah ayat ini. Laisa laka minal amri syai'un. Itu enggak ada babar blas urusanmu Muhammad. Ora ono urusanmu. Orang-orang itu tobat atau tidak itu bukan urusanmu. Meskipun mereka itu zalim. Ini nek nganggo bahasa Banyumane itu sudah nyeneni dengan bahasa yang keras. Laisa, ora ana laka iku tetep kedue sira Muhammad minal amri saking perkara syai'un babar blas. Dudu urusanmu Muhammad. Mereka itu tobat atau ora itu dudu urusanmu. Nah, itu lalu dipahami oleh Rasulullah, itu lalu ini teguran keras. Nah, setelah itu ya Rasulullah berhenti sama sekali. Ya. Nah, ini riwayat hadis itu cukup banyak ini ya. Ada Bukhari, Muslim. Bukhari itu 9 kali saja. Jadi saya hitung hadis tadi itu diriwayatkan sampai 19 kali. Itu artinya kalau bahasa sekarang itu sangat viral. Ya. Jadi Kanjeng Nabi doa kunut 1 bulan penuh itu bukan hanya pada sholat saja. Di sesudah sholat juga dibaleni doa meneh. Dongane ya podo. Ning ditegur keras oleh Allah. Laisa laka minal amri syai'un ayatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Itu tegurannya sangat keras. Jadi singkatnya itu ada 29 hadis tentang kunut Nabi itu doa 1 bulan penuh ini. Viral banget itu sebetulnya. Lah umumnya kita itu hanya memahami ini berhenti. Umumnya. Ya, maka saya garis bawahi setelah itu sampai kepada kami itu meninggalkan ketika turun ayat ini. Ya, meninggalkan. Nah, tadi saya ulangi lagi ayatnya adalah laisa laka minal amri syai'un ay au yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Terjemahnya, wahai Muhammad, bukanlah urusanmu sedikit pun Allah mengampuni mereka atau mengazab mereka. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim.
Bukan urusanmu sedikit pun ini. Iki teguran ini. Gusti Allah nang Nabi Muhammad. Apa kira-kira kita mau nyonggo? Ning kose, iki bahasaku rada keras dulu. Apa nyonggo? Dari ini Nabi Muhammad langsung leren. Kemudian ada doa-doa kunut yang lain. Umpamanya riwayat ini riwayatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nah, ini Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma al'an kafarata ahlil kitabi. Ya Allah, lanatlah, itu maksudnya. Lanatlah orang-orang kafir dari ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasoro. Kenapa kok minta dilaknat? Mohon supaya dilaknat. Alladzina yasudduna an sabilik. Karena mereka itu menutupi jalan menuju kamu Allah. Wa yukadzibuna rusulak, dan mereka itu mendustai utusan-utusanmu. Wa yuqatiluna auliya'ak, dan membunuh pemimpin-pemimpin kamu. Kamu itu kamu Allah ya. Allahumma khalif baina kalimatihim. Ya Allah, jangan diacuhkan di antara kalimat-kalimat dan pernyataan mereka. Wazalzil aqdamahum, dan goyang-goyangkanlah langkah-langkah kaki mereka. Wa anzil bihim ba'sakal ladzi la taruddu 'anil qaumil mujrimin, dan turunkanlah kepada mereka mara bahaya yang tidak dapat ditolak oleh orang-orang yang dosa. Jadi dosa ini, doanya ini sudah mengandung laknat, melaknat orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi yang memang zalim tadi. Nah, lalu di antara ulama ini berbeda pendapat. Nah, gitu ya. Jadi ulama itu akhirnya memahami itu berbeda pendapat. Sing dilarang doa kunut sesasi kuwi mau ora doane. Ning sing dilarang leh nglaknat. Sehingga doa kunutnya bablas terus sampai sekarang. Itu sekian ulama, sebagian ulama. Dan ulama di Indonesia itu umumnya begitu. Nek doane kunut ki ora dilarang, sing dilarang kuwi isine nglaknat kuwi mau. Jadi meskipun kepada musuh jangan melaknat. Tetapi pendirian kebanyakan ulama kita itu berbeda dengan sikap Umar ini. Umar ki doane isine ya nglaknat. Allahumma la'an kafarata ahlal kitab. Ya Allah, laknatlah. Lah yang namanya laknat itu diusir dari rahmat Allah dan disiksa nanti di akhirat. Kalau laknat di antara sesama manusia, misuh ngumpat. Laknatnya manusia sesama manusia itu lebih banyak kembali kepada diri kita sendiri. Karena nek nglanatke mesti karo nesu. Ora nek kok wong nesu nganggo krama inggil kan ora ono ya. Kan tidak ada. Nah, jadi ketika orang mengatakan oh munyuk, padahal orangnya kan bukan munyuk. Itu kata-kata munyuk itu akan kembali kepada diri kita. Jadi sing dilarang Gusti Allah ngelarang ning Nabi Muhammad itu ngelarang nglaknate kuwi mau. Tapi kenyataannya Umar juga masih doanya juga Allahumma al'an.
Kemudian ada doa lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka. Ya Allah, sesungguhnya kami semua memohon pertolongan kepadamu. Wa nastaghfiruka, dan kami semua memohon ampunan kepadamu. Wa nutni alaika, dan kami mengikuti kepadamu. Wala nakfuruka, dan kami tidak mengufurimu. Wa nakhla'u wa natruku mayyafjuruka, dan kami, nakhla itu artinya berjalan menggunakan alas kaki, meninggal itu adalah meninggalkan, mayyafjuruka, kepada orang yang mendurhakaimu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, inna nasta'inuka itu maknanya adalah kami semua umat Islam sak dunia. Jadi ketika kita ini berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka, itu kita sudah mendoakan semua umat manusia yang beriman kepada Allah sak dunia, termasuk orang Palestina. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita sudah mengatasnamakan, mendoakan semua umat Islam yang melakukan sholat. Iyyaka dumateng panjenengan Allah, iku na'budu nyembah sapa kita sedaya. Wa iyyaka lan dumateng panjenengan Allah, nasta'inu kita sedaya nyuwun pitulungan. Sebetulnya panjenengan itu setiap sholat itu sudah mendoakan semua umat Islam, termasuk orang Palestina. Bahkan bukan hanya setiap sholat, setiap membaca surat Al-Fatihah, ya, itu kan mesti ono iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pasti juga mendoakan nasib yang tidak baik orang Palestina. Itulah maka kuncinya itu, sholat itu tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Sehingga yang diperlukan adalah perluasan wawasan kita. Kalau wawasan kita itu akhirnya luas, kesadaran kita juga luas. Maka di dalam sholat itu akhirnya akan menghadirkan kesadaran bahwa kita juga mendoakan orang-orang yang mustad'afina minal mu'minin, orang-orang yang dilemahkan. Jadi ketika kita sholat, apalagi berjamaah lebih dari 40 orang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya demikian, itu kesadaran kita mendoakan umat-umat Islam yang di Palestina, yang di Rohingya, yang di India, dan di mana saja yang umat Islam itu tertimpa musibah oleh hinaan orang-orang kafir. Sebetulnya sudah itu. Nah, maka ketika doa secara khusus, Kanjeng Nabi ditegur kalau Gusti Allah keras banget bahasanya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba kita memahami urutan perang-perang besar pada zaman Nabi. Ya, satu perang Badar. Perang Badar itu 70 sahabatnya Nabi gugur. Termasuk paman yang sangat dihormati, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu jantungnya itu dijebol lalu dikemah-kemah oleh perempuan itu loh, sampai gemese. Neng kobar ya Islam. Ya, yang membunuh Hamzah pun juga nanti juga Islam akhirnya. Tapi Nabi lalu pernah ketemu dengan saya. Jadi seorang budak ya Afrika di Duar Al-Wahsi
itu siapa tadi? Saya Rasulullah yang membunuh. Masuk Islam langsung. Bar kowe aja pernah ketemu karo aku. Gitu. Jadi Nabi itu sampai wafat juga berseteru, tidak mau bertegur sapa dengan orang yang menusuk Hamzah. Tetapi Nabi juga tidak membalas membunuh. Itu kita bisa mengenal bagaimana sifat kejiwaan Nabi. Di satu sisi yo getem-getem wong pakne cilik kan itu. Tapi di satu sisi yo memang terjadi di dalam perang. Wis piye meneh kan gitu. Nah gitu. 70 sahabat. Terjadi pada tahun 624. Bar kuwi orang kafir penasaran, lho kok iso menang ki piye? Akhirnya setahun kemudian 625 perang lagi, namanya perang Uhud. Ki panjenengan kok nek ning umrah insyaallah tekap Gunung Uhud nggih, sampai juga 70 syuhada itu. Nah, kalau di perang Badar bukan 70 ya. Perang Uhud inilah yang sampai 70 yang meninggal. Nabi sendiri jatuh, Nabi sendiri juga terkena sampai dadanya berlumuran darah, sampai hidup giginya patah. Nah, setelah perang Uhud inilah Nabi ya secara manusiawi jengkel itu ya. Akhirnya doa tadi. Doa itu kan pada perang Uhud ini. Karena sahabat-sahabatnya begitu banyak yang gugur, dia sendiri juga terkena musibah, hampir saja. Kalau bukan karena pilihan Allah, itu mestinya sudah wafat. Karena tugas Allah dari Allah belum selesai, sehingga tidak diwafatkan di dalam perang. Nah, maka secara manusiawi pasti trauma. Karena itu berdoa tadi. Wasdud wat ataka ala alaihim sinina kasini Yusuf. Doanya begitu. Nah dalam doa tadi 1 bulan penuh, baik ketika sholat maupun sesudah sholat. Tapi bar kuwi berapa tahun 2 tahun kemudian itu juga terjadi perang lagi, perang besar, perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang parit. Itulah Kanjeng Nabi sampai jatuh ke parit itu, juga berlumuran darah, tapi jaraknya sudah 2 tahun. Nabi wis ora doa kunut meneh. Senajan juga perang, Nabi juga berlumuran darah. Nabi wis ora doa kunut meneh, wis diseneni karo Gusti Allah. Neng aktif perang fisik. Gitu. Itu 627. Wis ora doa kunut meneh. Setelah itu beruntun masih perang lagi 627. 627 perang Bani Mustalik lagi. Setelah itu perang lagi 628, 1 tahun kemudian. Jadi kita bayangkan itu ya, kawit 24 perang terus 4 tahun. Situasi genting terus. Lah perang Khaybar itu sampai kaum muslimin takut ditunjuk jadi panglima. Nabi sampai bingung. Iki sapa sing kon mimpin perang iki? Akhirnya nunjuk-nunjuk, wis Ali wae ning ndi Ali? Ali nembe sakit mata, ngono kan gitu nggih. Ali nembe sakit mata. Nek cara kene mungkin ya belek ning parahan gitu. Wis ora apa-apa kon rene. Wah gitu. Akhirnya ya itu Nabi Ali datang. Lalu Nabi mengobati. Mengobati begini. Ya komat kamit mbah apa sing diwaca kan gitu ya. Lalu diusap. Sekaligus biar mari. Akan dipimpin oleh Ali ini, Allah akan memberikan kemenangan kepada Ali.
Dikatakan itu Allah akan memberikan kemenangan kepada Ali. Itu lalu umat Islam semangatnya tumbuh lagi. Ora terlatih perang kok. Lalu lagi benar-benar perang Khaibar. Sampai Kanjeng Nabi juga teledor diracun oleh wanita Yahudi. Itu kan dalam perang Khaibar ini. Perang Khaibar itu sangat besar. Rampasannya perang aja nggak ada, ya cuma periuk-periuk tok. Tapi dahsyat. Kanjeng Nabi sampai diracun juga. Nah, dalam satu cerita, sedane Kanjeng Nabi itu masih pengaruh racun ketika perang Khandaq ini. Iki Nabi wis blas ora ndonga. Nazilah meneh. Ndak kunut nazilah lagi. Perang Khaibar ini. Lalu Fathul Makkah 2 tahun kemudian, tahun 630. Fathul Makkah ini tidak jadi pertumpahan darah sama sekali, tidak jadi perang. Karena 12.000 pasukan kaum muslimin masuk ke Mekah, tiba-tiba orang Mekah tidak siap. Bukan gitu. Siapa masuk ke Masjidil Haram aman. Siapa masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Siapa masuk rumah menutup pintu aman. Yang tidak itu diperangi. Mlebu kabeh. Selep mlebu omah dikancing. Kemudian masuk rumahnya Abu Sufyan, masuk Masjidil Haram. Lalu Kanjeng Nabi masuk ke salah satu istrinya, baru mandi, sholat duha cepet-cepetan. Setelah itu baru keluar konsolidasi. Khutbah Mekah ditaklukkan tanpa perang. Itu tahun 630. Enggak ada lagi doa nazilah. Kemudian ini perang Hunain ini juga sangat-sangat berat. 630. Jadi jaraknya karo perang perang Uhud itu sudah 6 tahun. Jadi perang-perang besar itu pasti ada yang mati, sudah pasti. Orang-orang Islam pasti sudah ada yang mati. Tetapi Nabi tidak kunut nazilah. Ya, sekedar contoh. Syuhada perang Khandaq tadi itu ada menyebutkan 6 orang. Ada yang menyebutkan 51 atau 55 ya. Kemudian ya begini, sing mati papat. Itu kan penuturannya orang yang tahu sebelah sana memang papat. Lah sing ning kono kan ngandhake. Orang yang di sana kan tidak melihat yang di sana. Ini persoalannya. Jadi bukan sing mati kok beda-beda ngono ki piye kan gitu. Nah, ini berita itu kan dikumpulkan. Kono mati 5, kono mati 51, kono mati 55. Itu di dalam surat ini, ya. Nah, surat An-Nisa ketika itu turun, ya. Ayat 9, azab turun berkenaan dengan tadi. Berkenaan dengan syuhada yang banyak tadi. Lalu menurut ini ensiklopedia sejarah Islam itu ada 6 syuhada, pendapat lain 16 orang, pendapat lain itu 81 orang, tapi Al-Mansur Furi ada 91 orang. Jadi front kono nglapor ke semene, front kono nglapor ke semene, front kono nglapor ke semene. Ora dijumlah. Karena sejarawan ketika itu atau mereka hadis itu tidak berani menafsiri, mengomentari apapun. Yus peristiwane kuwi laporke, peristiwane kuwi laporke. Akhirnya kita orang belakangan itu tanpa ada perbedaan. Tidak. Semuanya itu ya. Jadi kalau digunggung itu ya 6 ditambah 16 ditambah 81 ditambah 91. Banyak yang gugung.
itu sudah tidak kunut nazilah. Ya gitu. Lalu panglima yang gugur itu Zaid bin Harisah, itu panglimanya, jenderalnya. Ja'far bin Abu Thalib, adik sepupu Kanjeng Nabi ini Ja'far bin Abu Thalib. Abdullah bin Rawahah gugur di dalam peperangan. Sampai-sampai istrinya itu nangis jempleng-jempleng. Sampai nangis jempleng-jempleng. Akhirnya Kanjeng Nabi yo sedih ngutus salah satu sahabat, tolong ke bojone Rawahah, bojone Haris kon meneng. Moro. Bu, jangan menangis, Rasulullah melarang. Balik. Nah, piye? Iki bojoku mati, bojomu ngono, kowe ora ngrasake, gampangane ngono nek nganggo bahasa gitu. Lah, balik lapor karo Kanjeng Nabi, waduh ndak bisa Rasulullah malah begini-begini. Balik mana sampai 3 kali. Itu tidak mau diam, tetap nangis keras. Oh, iki jenderal kok. Kanjeng Nabi lalu nek cara Jawane ngono ngrundel. Kowe matuke ditablek tanah wae cangkeme. Kanjeng Nabi mau tutup tanah cangkeme. Dene wong wedok nangis bojone mati nangis-nangis ngono kuwi Kanjeng Nabi ngrundele tableken lemah wae cangkeme. Itu Kanjeng Nabi. Lalu Aisyah itu nyeneni sing diutus, kowe bangeten kok dikongkon Kanjeng Nabi kok ya ora ngidak telek ora. Lu sampai begitu itu. Nah, lalu disitulah muncul etika nek ana musibah ki ora usah nangis-nangis kan gitu. Nah, seperti itu. Kita itu nek ngibadah njaluk ridhane Gusti Allah sing berbuat kita ra ridho kan gitu wali. Kemudian menurut buku manhaj Rasulullah pada awal perang berlangsung, kaum muslimin sempat mengalami kekalahan. Mereka lari mundur 1000 langkah ke belakang ketika perang itu. Rasulullah nang ngarep dok melayu. Lalu noleh nang ngarep, "Hai kamu Ansor, bagaimana kamu?" "Bergembira Rasulullah, aku maju." "Wahai kaum Ansor sebelah kiri, bagaimana kamu?" "Bergembiralah kau Rasulullah." Lagi muncul lagi. Jadi ada panik juga. Kanjeng Nabi nang ngarep dhewe gitu. Nah, itu gawe perang ya. Pasukan muslim ketika itu mencapai 12.000. Tapi karena panik banyak yang terbunuh meskipun akhirnya menang. Itu Nabi jadi komandan dhewe nang ngarep itu wis do mlayu. Nah, itu panika itu ini di abadikan ya di dalam surat apa ini ya? Surat At-Taubah ayat 25 sampai 27. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunainin. Allah sungguh telah menolong kamu di banyak tempat yang begitu banyak pertolongannya, yaitu pada hari perang Hunain. Il a'jabatkum kathratukum, ketika kamu bergangga karena banyakmu. Walam tughni ankum syai'an, iku blas ora ana apa-apane iku. Wa daqat 'alaikumul ardu, sehingga bumi menjadi sempit. Bima rahubat. Tsumma walaitum mudbirin, itu karena kamu panik kemudian sehingga kamu itu menjadi mundur ke belakang. Tsumma anzalallahu sakinata, kemudian Allah menurunkan ketenangan ala rasulihi, pada utusannya, wa alal mu'minina, dan kepada orang-orang mukmin. Wa anzala junudan, kemudian menurunkan bala tentara, lam tarauha, yang kamu semua enggak melihat. Wa adzabal ladzina kafaru, kemudian mereka menyiksa orang-orang kafir. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, demikian itulah pembalasan orang kafir. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika, kemudian Allah menerima tobat sesudah itu.
Ala may yasha, kepada orang yang dikehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu banyak memberikan ampunan dan memberikan kasih sayang. Jadi ketika perang Hunain itu pasukannya wis 12.000, tapi tidak punya nyali, akhirnya mundur. Kan itu. Karena sing 12.000 itu lamanya 3 kali lipat. Jadi umpamane wong 40.000 ngono kuwi didelok ngono kan ya gilani mundur itu. Rasulullah ning ngarep dhewe, "Weh Ansor," sebelah kanan. Lalu sebelah kiri, gembira Rasulullah. Itu dikatakan karena apa? Saat itu Allah menurunkan ketenangan sehingga maju ning ngarep dhewe. Bar kuwi ngomando kanan, ngomando kiri, lalu turunlah ketenangan. Setelah turun ketenangan, terjadilah perang. Lah baru bisa menang. Ning isone menang kuwi mau karena Allah menurunkan bala bantuan yang tidak dilihat oleh orang-orang mukmin. Kita maknai malaikat. Jadi intinya itu apa? Kowe iki kon perang mangkato perang. Kan gitu. Aja wedi. Kan gitu. Aja wedi. Nek diterapke saiki piye? Wong Islam jarane 88% ya. Apa dikabeh? Ora ono sing ra wedi. Kuwi tenan kok. Iki diseneni karo Gusti Allah itu. Ngerine banget iki lho. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika. Kemudian Allah menerima tobat sesudah itu. Alaman yasa, kepada orang yang dikehendaki. Nah, kita itu kan wedi kabeh. Nah, akhirnya catatan kelima, 6 perang besar sesudah perang Uhud. Dalam perang kaum muslimin ada kalah, ada menang, pasti ada yang gugur. Nabi tidak pernah kunut nazilah lagi karena ditegur keras oleh Allah. Saat panik, saat kalah, saat ada sahabatnya yang gugur syahid, Nabi selalu berusaha secara fisik dan mengatur strategi perang. Pasti sambil berdoa mohon kemenangan. Setiap habis sholat subuh itu Rasulullah pasti ngatur strategi perang. Itu apa itu? Satu kompi. Semua baris. Setiap sholat subuh. Kita kan nggak pernah ya. Paling ngaji gini ki. Kalau teman-teman kita di LDII itu iya. Jadi setiap sholat subuh itu satu kelompok, sekian orang, satu kelompok. Ada pemimpinnya. Satu regu ada pemimpinnya, satu regu ada pemimpinnya, satu regu pemimpinnya. Pertama berdiri, setelah itu komandannya Amir itu datang, lalu jongkok semua. Lurus barisnya. Saya melihat di Kediri ya. Itu seperti itu. Jadi tahun-tahun 83, 82 saya itu ikut dalam tanda petik saya ikut membina. Tapi karena bergaining politik, wis pokoknya anggere kowe Golkar, tak lindungi kan ngono mbiyen. Kemudian saya utusan Kawilhan 2 Yogyakarta bersama beberapa fraksi dari ABRI. Saya jadi pione kon debat gitu ya. Saya melihat itu seperti ini, sebelah sini perempuan, sebelah sini laki-laki, itu amirnya jongkok memberikan aba-aba. Itulah yang dilakukan oleh Nabi ketika itu. Jadi secara fisik itu mengatur strategi perang. Bagaimana supaya menang? Untuk perang ini jenderalnya kamu, untuk perang ini jenderalnya kamu, untuk perang ini jenderalnya kamu. Begini. Itu secara fisik. Ya. Ora ketok ndonga. Apa maneh ngelaknat gitu. Nah, begitu nggih. Iki supaya itu kasus zaman Nabi. Sekarang pendudukan Yahudi ke Palestina. Pendudukan Yahudi kepada Palestina sudah berlangsung sejak tahun 1967.
Kaum muslimin Palestina memang sangat menderita. Tidak pernah tidak menderita. Sudah sekian tahun itu. Nek sangang swidak pitu ki berarti piro? 43 ditambah 4 selawe. Berarti piro ki? 58 ya. Sudah 50 tahun tidak ada yang membantu secara militer. Satu-satunya yang membantu setelah militer meng Indonesia, tapi cuma menjaga perbatasan. Indonesia itu oleh dunia dianggap paling kemaki oleh orang-orang sekutu. Ngutus pasukan perdamaian. Wes lumayan ke Indonesia itu. Ya. Kan gitu 58 tahun. Lah yang dibutuhkan menderita sekian itu perlawanan fisik. Nah, kalau pemerintah itu secara politik itu supaya bebas aktif, supaya Palestina merdeka, maka ngutus perdamaian. Nah, lalu organisasi sosialnya tuh Muhammadiyah itu membantu ngirim obat-obatan, ngirim sembako, ngedeke sekolahan, ngedeke masjid kan gitu ya. Tapi ya dibomi karo wong Yahudi. Lah Muhammadiyah itu organisasi sosial, ora organisasi militer. Lah sing dok duwe semi militer ya orang ngirim ngomong we ora. Ngono gitu. Apa maknanya apa? Ini bahasa saya sampai gini. Sebenarnya berdoa ini malu kepada Allah sebetulnya. Karena apa? Sudah diingatkan begitu keras kok. Laisa laka minal amri syai'un. Aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum mudzalimun. Nah, jadinya aja ndonga ning perango. Ini begitu. Ning perango. Mergane apa? Ada perintah. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum. Udzina den idzinake lilladzina kedue wong akeh yuqataluna kang padha diperangi. Bi annahum krana sak temene wong sing dok diperangi iku dzulimu dok dianiaya. Nah, Gusti Allah sudah memberikan izin untuk kita berperang membela orang-orang Palestina. Wong mereka itu dianiaya kok. Kalimatnya cetha itu. Yuqataluna iki maknane qatil ki membunuh perang. Sing perang sing ngasih iso ngantek mateni atau nganti berhenti sama sekali. Itu maknane perang. Kita itu baru kata jihad ngono kan wis dok ngeri wis diarani teroris. Perintah Gusti Allah begini. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah itu untuk menolong mereka yang mau berperang itu pasti kuasa. Itulah ini ada namanya lam taukid. Lalu qadara itu diberi ya. Itu ada 2 penguat. Laqadir sungguh pasti kuasa. Nah, itu maknanya. Sungguh pasti kuasa untuk menolong mereka yang mau berperang ini. Lah ora ya ora ditolong toh. Bukan itu ya. Lah ora ya ora ditolong toh. Jadi kalau kita itu kalau mau membaca doa kunut nazilah pertama mulai tahun 7 nganti saiki terus sepanjang 5 waktu wong musibah terus menerus. Nah, ndonga apa mau nazilah sporadis.
Tidak bisa itu. Secara syar'i salah. Ya, secara syar'i salah doa kunut nazilah itu. Maka kalau mau melaksanakan harus sepanjang sejak tahun 67 sampai Palestina benar-benar merdeka. Itu baru berhenti. Lah engko biasane umpamane kono merdeka kono genti. Wong nyatane Rohingya juga demikian ya. Anak-anak mau diguangi neng laut. Itu juga musibah. Dengan demikian, setelah kita tahu bumi tinggal hanya satu genggam dengan alat Android itu, di mana saja umat Islam tertekan, itu kita tahu, maka kalau kita mau melaksanakan doa kunut nazilah, ya harus terus-menerus. Karena musibah umat Islam itu ada di mana-mana. Kalau kita buka YouTube, Al-Quran diobong di sana, Al-Quran di sana, Al-Quran diobong di sana ada LGBT, di sana ada nudis, di sana ada dunia penuh dengan musibah. Sehingga kalau kita sholat, kalau mau menegakkan doa nazilah, ya harus terus menerus. Ning nek ora, ya ora apa-apa wong wis ndonga kok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tinggal mengisi kesadaran. Yang ini jelas tidak tidak menyalahi syariat apapun. Soalnya sholat ora maca Fatihah ora sah. Bukan begitu. Sholat ora maca Fatihah ora sah. Jadi ketika saya diminta oleh Pak Yai Hamdo supaya ngimami doa nazilah, waduh begini jenengan tak atur sekedap sedelok kan gitu. Saya jelaskan begitu, saya tidak bisa kalau di dalam sholat, tapi kalau di luar sholat insya Allah gitu. Jadi intinya itu doa kunut nazilah di dalam sholat itu berdasarkan kajian-kajian dan realitas sejarah perang, sebetulnya sudah tidak perlu doa kunut nazilah. Kita lihat di Mekah, di Madinah, belas ora tahu doa kunut nazilah. Kita lihat di Mesir, belas ora tahu doa kunut nazilah. Kita lihat di Turki, belas ora tahu kunut nazilah. Kita lihat di Chad, kita lihat di Libya, di Timur Tengah, di Maroko, rono. Nah, kita ini karena apa? Yan mun sewu. Menurut saya pemahamannya masih harus diperluas. Nah, kalau kita melihat kenyataan internasional kaum muslimin, di mana umat-umat Islam di Eropa muncul kesadaran Islam itu yang marak demo anti Palestina. Demo itu fisik. Turunkan benderanya dibakar, kan gitu, itu fisik. Itu sudah menciptakan opini, ning belum militer. Mestinya harus militer. Lah Houthi, Hamas ora ana sing bantu. Ya mau sing bantu mengirim senjata. Bener pora, ya bener tapi tidak full. Karena termasuk yang membantu pengiriman perang itu, ngirim logistik itu sudah termasuk jihad. Jadi penjaringan ngurun 100, 200 itu dikelumpukai ke kiri Palestina, itu sudah ikut berperang. Ya itu sudah ikut berperang. Lah doa boleh pora di luar sholat. Itu berdoa. Karena kalau ada kezaliman itu harus diubah dengan kekuasaan. Nek orang duwe kekuasaan diubah dengan kata-kata, dengan doa. Nasihat-nasihat, membuat opini, demo-demo, itu adalah pakai lisan, pakai kata-kata. Kata-kata raiso itu nganggo ati. Nek ati prihatin, ya Allah panjenengan paringi kuat.
Orang-orang Palestina, ya Allah penyan paringi menang. Orang-orang Palestina, ya Allah, bukan gitu. Itu doa. Nek cuek bebek, blas ora prihatin terhadap Palestina, Rohingya dan mana-mana dihinakan, itu tidak ada sebiji sawi pun beriman. Enggak gitu. Nah, karena itu posisinya kita juga harus prihatin terhadap bangsa kita di Palestina dengan berdoa. Kemudian kalau ada juga dana kita disalurkan ke sana. Nek militer ya ora iso, soalnya wis diatur karo pemerintah. Nah, pemerintah sudah menjaga perdamaian. Ojo nganti perang ki meluas. Nah gitu. Itu sudah paling jantan itu ya. Orang Indonesia itu sudah paling jantan itu. Ya. Nah, saya rasa demikian materi kita. Akhirnya kesimpulannya itu sebetulnya kita tidak perlu doa kunut nazilah di dalam sholat. Terus itu ya kudune apa? Harus sepanjang waktu. Ya, sudah agak siang. Mari kita akhiri ya dengan doa. Semoga doa kita tulus, Allah memberikan ijabah. Jadi doa kita itu adalah supaya Allah memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kaum mukminin dimanapun dihinakan oleh orang-orang kafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahilladzi nashhadu annaka la ilaha illa antallahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wala ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alaita rabbana lakal hamd. Allahumma anji ummatal muslimina fi Palestin. Allahumma sallimhum wa afihim wal mustad'afina minal mu'minin. Allahumma shdud wat'ataka ala mudarra waj'alha 'alaihim sinina kasini Yusuf. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma al'an kafarat ahlil kitabi alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma khalif baina kalimatihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka alladzi la tarudduhu 'anil qaumil mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nuthni 'alaika wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku ma yafjuruk
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa laka nas'a wa nakhfid nakhsha 'adzabikal jad wa narju rahmataka inna 'adzabika bil kafirina mulhaq. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Matin, ya Qadirul Muqtadir, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Kurang lebihnya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.